Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Selamat bergabung di webinar penyuluhan hari ini. Baik teman-teman, webinar penyuluhan hari ini kita mengangkat tema mengenai penyuluhan membangun sikap dan motivasi untuk karyawan swasta. Sebelumnya kita harus mengetahui apa itu karyawan. Nah, karyawan itu merupakan salah satu pelaku di dalam sebuah perusahaan. Maju atau tidaknya perusahaan itu ditentukan dari karyawan yang disiplin dan memiliki etos kerja yang baik. Nah, pertanyaannya, lalu bagaimana cara kita menciptakan karyawan yang baik dan disiplin? Nah, salah satunya ya teman-teman, ya kita mengadakan penyuluhan. Nah, penyuluhan ini diharapkan agar karyawan dapat memahami apa saja yang harus dia terima dan mampu menyampaikan problemnya dengan cara yang baik dan benar. Nah, selain itu, karyawan dapat memahami permasalahan secara positif dengan mental yang dibangun agar dapat mengambil langkah yang strategis dalam menciptakan pekerjaan baru. Baik teman-teman, kita akan melanjutkan pengertian sikap mental positif. Sikap mental positif adalah pikiran atau tindakan atau reaksi jujur yang benar terhadap situasi atau lingkungan yang dihadapi. Misalnya, pikiran, aksi, reaksi yang tidak melawan hukum Tuhan atau hak sesama manusia. Bagi mereka yang memiliki sikap mental positif, adapun menurut Napoleon, seorang pakar, Napoleon Hill, menjelaskan bahwasanya mental positif yaitu sebuah keadaan jiwa yang percaya diri, jujur dan membangun, di mana orang membuat dan menjaganya dengan metode yang dipilihnya sendiri, dilakukan dengan kekuatan niatnya sendiri, berdasarkan motivasi yang diadaptasinya sendiri, seperti itu. Nah, maksudnya menurut Napoleon Hill, mental positif itu adalah keadaan jiwa yang percaya diri. Kita nih teman-teman percaya diri, lalu jujur dan membangun, seperti itu, memiliki sifat membangun, seperti itu. Dan dapat menjaga sikap-sikap itu tadi menggunakan metode kita sendiri, seperti itu, metode yang kita pilih dengan cara aku nyamannya seperti ini, seperti itu teman-teman. Dan semua karena adanya niatan dari diri sendiri, seperti itu. Nah, lalu bagaimana cara membangun mental positif? Nah, cara membangun mental positif ada banyak sekali cara seperti itu teman-teman. Salah satunya yaitu adalah senantiasa berpikiran positif. Nah, salah satunya dari dasarnya kita tuh harus memiliki berpikiran positif, seperti itu. Jika kita ingin membangun mental positif, kita harus memiliki landasan dasarnya, yaitu dengan berpikiran positif dulu, seperti itu teman-teman. Nah, yang kedua, menerapkan mental positif. Nah, setelah kita memiliki dasarnya berpikiran positif, lalu kita terapkan dengan keseharian kita, dengan pelan-pelan juga, dari tahap bertahap, seperti itu. Yang ketiga, fokus terhadap masa depan. Nah, ini banyak sekali muda-mudi yang belum bisa menentukan masa depan, seperti itu. Maksudnya belum bisa fokus terhadap masa depan, karena mereka masih memiliki tingkat emosional yang labil, seperti itu. Yang keempat, gunakan bahasa yang positif. Nah, salah satu cara membangun mental positif yaitu dengan menggunakan bahasa yang positif. Karena apa? Seseorang menilai diri kita itu dari segi bahasa, lalu dari segi sikap, dan yang ketiga dari segi sifat, seperti itu. Pasti orang menilai, oh itu anak itu bahasanya baik, bagus, tutur katanya bagus. Nah, itu akan sudah menjadikan tambahan nilai positif untuk diri kita sendiri, seperti itu, di mata orang. Nah,
Yang kelima, menerima kekurangan diri. Nah, kita sebagai seseorang yang ingin membangun mental positif, kita harus menerima kekurangan diri kita. Nah, dan menjadikan kekurangan kita itu sebagai kelebihan, dan kita juga harus dapat mencari kelebihan diri kita, seperti itu teman-teman. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Karena sesungguhnya Allah tidak akan memberikan cobaan di luar batas kemampuan manusia, seperti itu. Nah, yang keenam, belajar dan hindari lingkungan toksik. Nah, lingkungan toksik yang seperti apa yang harus kita hindari? Nah, salah satu membangun mental positif yaitu belajar. Nah, dari sekian banyak tadi, senantiasa berpikiran positif, menerapkan fokus, lalu gunakan bahasa yang positif, menerima kekurangan diri. Nah, kita juga harus belajar dari semua itu, seperti itu teman-teman. Karena dari rangkaian dari di atas itu berkesinambungan, seperti itu. Lalu menghindari lingkungan toksik. Lingkungan seperti apa yang kita harus hindari? Nah, lingkungan yang menjerumuskan dan tidak ada imbal balik positifnya untuk kita sendiri, seperti itu teman-teman. Nah, yang ke-7, olahraga. Nah, kenapa kok olahraga? Karena olahraga juga salah satu hal yang dapat menerapkan mental positif untuk kita, seperti itu. Karena positifnya untuk diri kita sendiri dan tidak merugikan orang lain, seperti itu. Baik teman-teman, kita akan lanjut ke contoh independensi dalam sikap mental positif. Nah, seseorang yang sudah memiliki sikap mental positif, pastinya dia memiliki jiwa leadership yang sangat baik dan dapat kita tiru, seperti itu. Nah, contohnya yaitu adalah cerdas secara emosional. Jadi seorang yang sudah memiliki sikap mental positif menanggapi sesuatu permasalahan itu secara cerdas dan secara cerdas emosional, seperti itu teman-teman. Yang nomor 2, pasti memiliki percaya diri, rasa percaya diri yang sangat tinggi, seperti itu, bahwasanya dia bisa melakukan semua itu. Yang ketiga adalah mampu bersikap tegas. Nah, dia dapat memilih atau memilih mana yang baik dan yang mana yang buruk bagi dirinya sendiri, seperti itu, dan bagi orang lain tentunya. Nah, yang selanjutnya nomor 4, memiliki rasa optimisme. Nah, pasti memiliki rasa saya harus bisa ini, saya harus bisa, pasti saya bisa, masa dia bisa saya enggak, gitu, seperti itu. Dia pasti memiliki rasa optimisme yang sangat tinggi, seperti itu. Yang nomor 5, memiliki disiplin. Nah, pasti dia memiliki jiwa disiplin yang sangat tinggi. Yang nomor 6, senantiasa bersikap positif, itu tadi. Yang nomor 7, memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi. Nah, orang yang memiliki mental positif pasti memiliki rasa tanggung jawab yang sangat tinggi dan rasa disiplin yang sangat tinggi. Yang nomor 8, mampu bersikap sabar dan ikhlas, seperti itu. Jadi selain dia cerdas secara emosional menanggapi suatu permasalahan, dia juga bersikap sabar dan ikhlas. Baik teman-teman, kita lanjutkan ke motivasi. Nah, motivasi kerja. Motivasi kerja itu terbentuk dari karyawan dalam menghadapi suatu situasi kerja di perusahaan. Motivasi merupakan kondisi atau energi yang menggerakkan dari diri karyawan yang terarah atau tertuju untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Nah, sikap mental yang positif terhadap situasi kerja itulah yang memperkuat motivasi kerjanya untuk mencapai kinerja maksimal. Sebuah perusahaan berkembang dengan pesat karena memiliki karyawan yang bekerja dengan semangat yang tinggi dan selalu mematuhi peraturan yang berlaku di dalam perusahaan tersebut. Nah, ini salah satu mengapa perusahaan itu dapat maju secara pesat, teman-teman. Baik teman-teman, dengan adanya motivasi ini tadi, maka karyawan dapat membantu meningkatkan produktivitas kerja karyawan itu sendiri, yang nantinya berpengaruh dengan kemajuan perusahaan di mana ia bekerja. Nah, kita melanjutkan pengertian motivasi kerja.
menurut beberapa ahli di bidangnya, yaitu ada menurut Sukanto dan Handoko dalam buku Yuli mendefinisikan motivasi sebagai keadaan dalam diri kegiatan. Dalam diri pribadi, seseorang yang mendorong keinginan individu untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu guna mencapai suatu tujuan. Jadi, motivasi menurut pendapat ini adalah apa yang ada pada seseorang yang akan mewujudkan suatu perilaku yang diarahkan pada tujuan mencapai sasaran kepuasan. Nah, kita lanjutkan ya teman-teman. Tujuan pemberian motivasi kerja ini kepada karyawan swasta seperti itu, pada karyawan yang lain. Nah, tujuan pemberian motivasi kerja ini untuk mengubah perilaku karyawan sesuai dengan keinginan perusahaan seperti itu. Karena pastinya perusahaan memiliki aturan-aturan kerja yang harus dilakukan oleh karyawannya seperti itu, agar karyawan itu tadi dapat bekerja secara maksimal dan totalitas pada perusahaan. Yang kedua, meningkatkan gairah dan semangat kerja. Nah, itu salah satu pemberian motivasi juga kan. Jadi ada yang memberikan support system seperti itu teman-teman. Yang ketiga, meningkatkan disiplin kerja. Yang keempat, meningkatkan prestasi kerja juga. Jadi dengan adanya motivasi itu tadi, pemberian motivasi, diharapkan karyawan dapat bekerja secara disiplin, secara totalitas kepada perusahaan seperti itu. Yang kelima, meningkatkan rasa tanggung jawab teman-teman. Yang keenam, meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Yang ketujuh, menumbuhkan loyalitas karyawan pada perusahaan seperti itu. Jadi dari sekian presentasi yang bisa saya sampaikan untuk hari ini, waktu dan tempat saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.